Ya, kita akan dengar firman Tuhan ya di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14. Temanya adalah iman saudara. Ya, maaf. Ya. Ya, sudah ada suaranya ya. Sekarang sudah ada. Ya, maaf. Berarti tadi puji-pujiannya tidak terdengar ya. Namun ya maaf ada gangguan, namun ini tidak mengurangi saudara dan saya untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara, firman Tuhan saat ini adalah temanya iman tanpa perbuatan tidak menyelamatkan. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, saudara, iman yang benar pada Tuhan Yesus, saudara, adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ya, walaupun keselamatan itu adalah satu anugerah, ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, namun iman kita kepada Yesus harus dinyatakan melalui perbuatan kasih kepada sesama. Tanpa perbuatan, firman Tuhan katakan bahwa iman itu adalah iman yang kosong, saudara ya. Firman Tuhan katakan iman yang kosong dan iman yang mati ya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya. Ya, saudara, iman yang mati seperti orang yang mati, tidak melakukan apapun ya. Saudara, tidak berguna, kosong. Firman Tuhan katakan iman yang kosong ya. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Itu di ayat yang ke-21. Iman yang mati, iman yang kosong, saudara, itu iman yang tidak menyelamatkan, yaitu iman tanpa perbuatan ya. Saudara, tanpa perbuatan iman tersebut tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus berkata, saudara, sesungguhnya, saudara, kita akan baca di Matius 25 ayat yang ke-45 dan 46. Saya akan bacakan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal ya. Saudara, orang yang benar adalah orang yang mempraktekkan imannya, yang menjadi pelaku firman Tuhan ya. Orang-orang yang memang hidupnya, saudara, menjadi pelaku firman Tuhan ya, menolong sesama. Firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang sakit, engkau mengunjungi aku ya. Kalau ada orang yang lapar, engkau memberi aku makan. Kalau ada yang haus, engkau memberi aku minum. Kalau aku telanjang, ya engkau memberi aku pakaian. Saudara, apapun yang kita lakukan untuk sesama, saudara, itu kita lakukan untuk Tuhan ya. Karena itu firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, saudara, iman harus dipraktekkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Iman dan perbuatan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain ya. Oleh karena itu, saudara dan saya haruslah hidup dalam iman dan perbuatan ya. Dan inilah iman yang menyelamatkan. Saudara, apakah yang firman Tuhan katakan tentang iman dan perbuatan? Yang pertama adalah iman dapat
dilihat dari perbuatan, ya. Di ayat yang ke-18 dari Yakobus pasal yang kedua, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk saudara mempraktekkan iman kita lewat perbuatan, karena iman dapat dilihat melalui perbuatan. Ya, sebagai contoh firman Tuhan memberikan satu contoh, dikatakan di ayat yang ke-21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ya, saudara, iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh iman itu, saudara, oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itulah sebabnya Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, karena perbuatan-perbuatannya. Ya, pada saat yang terutama, pada saat ia mempersembahkan Ishak anak yang dikasihinya. Ya, saudara, pada saat Allah memerintahkan, menguji imannya untuk mempersembahkan anaknya yang dikasihinya, ya, di Bukit Moria. Dan pada waktu itu dikatakan firman Tuhan, Abraham taat melakukan firman Tuhan. Dia pergi untuk mempersembahkan anaknya. Nah, pada saat dia ingin menyembelih anaknya, maka Tuhan mencegahnya. Ya, Tuhan tahu isi hatinya, ternyata Abraham begitu mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya. Dia mentaati perintah Allah, saudara. Sehingga dikatakan firman Tuhan, aku bersumpah, ya, bahwa aku akan memberkati Abraham, ya, bahkan katakan oleh keturunannya segala bangsa akan menerima berkat. Saudara, hal itu digenapi di dalam diri Yesus, ya, saudara, karena dikatakan firman Tuhan, Yesus itu adalah berasal dari keturunan Abraham. Ya, saudara, dialah yang mewarisi janji Allah, saudara, yang di dalam diri Abraham. Sehingga banyak bangsa mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, percaya yang benar, percaya yang sungguh, saudara, dan mereka boleh diselamatkan. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus harus disertai dengan perbuatan, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan pada masa penghakiman terakhir, maka orang-orang yang tidak peduli kepada sesama, tidak melakukan apa-apa, ya, tidak mau menolong sesama, hidup hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan mereka melihat banyak di sekitar yang harus ditolong, saudara, ya, padahal ia mampu menolong, maka iman yang seperti itu tidak menyelamatkan. Kisah orang Samaria yang murah hati itu juga menjadi contoh teladan buat kita, di mana para seorang imam dan seorang Lewi pada saat melihat seorang yang dirampok sudah dalam perjalanan, yang di tengah perjalanannya, dan mereka hanya lewat, tetapi saudara, seorang Samaria, ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan sehingga dia menolong. Nah, iman yang seperti itulah iman yang dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, saudara, melalui perbuatan kasih, melalui perbuatan baik, saudara, sehingga saudara, nama Tuhan yang dimuliakan. Iman yang seperti itulah iman yang menyelamatkan. Ya, saudara, yang kedua, saudara, iman dan perbuatan, ya, dikatakan firman Tuhan. Apakah yang firman Tuhan katakan tentang iman dan perbuatan? Yang pertama, iman dapat dilihat dari perbuatan. Ya, saudara, gak mungkin iman seseorang itu, ya, bisa dilihat tanpa perbuatan.
orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, pasti perbuatan-perbuatannya akan berdampak bagi sesama, sehingga dirasakan menjadi terang dan garam dunia, bisa dinikmati oleh orang banyak, ya, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, ya. Saudara, yang kedua, iman diperhitungkan sebagai suatu kebenaran melalui perbuatan, ya. Di ayat yang ke-23 Yakobus 2 saya akan bacakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, saudara, sebagai sahabat Allah. Bagaimanakah Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai suatu kebenaran? Saudara, yaitu ketika Abraham rela mempersembahkan anaknya di atas mezbah, ya. Karena firman Tuhan katakan, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan kepadanya sebagai suatu kebenaran, ya. Saudara, kebenaran itu bisa dilihat melalui perbuatan, ya. Saudara, kebenaran itu bisa dilihat melalui perbuatan yang nyata, yaitu saudara dan saya yang mempraktikkan firman Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia akhir zaman yang mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, ya. Saudara, iman kita kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya saudara, harus dinyatakan melalui perbuatan, yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya dan perbuatan kasih kepada sesama, ya. Seperti Abraham, dia taat, saudara, ya saudara, dia taat kepada perintah Allah, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, ya, melalui perbuatan yang nyata. Bukan hanya kita pergi ke gereja beribadah, namun hidup kita tidak berdampak. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui hati yang peduli kepada sesama, saudara, ya. Pada saat kita boleh peduli kepada sesama, saudara, mungkin kita harus mengorbankan waktu kita, mungkin kita harus mengorbankan tenaga kita, mungkin kita harus mengorbankan uang kita, saudara, ya. Namun firman Tuhan mengatakan, saudara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Namun firman Tuhan mengatakan, apa yang kita buat, saudara, Tuhan melihat, ya. Karena itu saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini, inilah saatnya, khususnya di masa pandemi ini, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita boleh mendoakan, bukan hanya kita berdoa, tetapi kita mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari melalui perbuatan yang nyata. Banyak orang-orang yang susah di lingkungan sekitar kita. Banyak orang-orang yang mengalami penderitaan dan tekanan, saudara, yang putus asa menghadapi kehidupan ini. Banyak orang-orang yang mengalami keadaan yang tertindas, saudara. Banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, saudara, baik secara fisik, saudara, baik secara mental, baik juga saudara secara rohani. Nah, saudara dan saya terpanggil untuk menjadi berkat buat banyak orang. Selama kita hidup, selama kita bernafas, marilah kita berbuat kebaikan, ya saudara, terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Itulah hidup yang berdampak, saudara, sehingga hidup kita berguna bagi banyak orang, saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
kembali kami datang kepadamu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah ini kami boleh praktekkan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hati yang dimulai dari hati yang peduli kepada sesama dan penuh dengan belas kasihan kepada sesama, itu boleh melahirkan pelayanan ya Tuhan, sehingga kami dapat melayani dimulai dari keluarga kami, memperhatikan anggota keluarga kami. Kami boleh melayani juga sesama kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang kami temui melalui kehidupan kami, kesaksian hidup kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan melalui perbuatan nyata yang kami boleh lakukan kepada sesama, itu biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih karena kami telah menerima banyak kebaikan daripada-Mu Tuhan. Kami harus berbagi kasih kepada sesama. Kami harus peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang mengalami kesusahan, baik secara ekonomi maupun secara rohani, mereka yang terhilang, yang tersesat ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sepanjang hari ini kami mau praktekkan hidup kami Tuhan, mempraktekkan firman-Mu mulai dari saat ini terus ke depan hingga Tuhan memanggil hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah saat ini Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa terus bagi bangsa ini ya Tuhan. Terus Tuhan pulihkan bangsa ini, baik dari pandemi virus corona maupun Tuhan dari krisis ekonomi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini tidak ada waktunya bagi kami untuk kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Tidak ada lagi masanya untuk kami hidup dalam dosa. Namun kami harus mengarahkan pandangan hati kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Hidup selalu mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami, dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, kiranya boleh membagi, men-share kepada saudara-saudara, teman-teman, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.